Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Kitab Tauhid, yang mana di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang biografi penulis dari Kitab Tauhid, kemudian juga pembagian dari macam-macam tauhid, yaitu muqaddimah, dan juga pembagian dari macam-macam syirik. Yang mana hal ini perlu kita bahas karena sebagian kaum muslimin itu tidak bisa membedakan mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian juga banyak kaum muslimin yang tidak sadar, yang mana mereka itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka perlu juga kita membahas secara detail tentang apa itu syirik dan juga macam-macam kesyirikan. Dan juga alhamdulillah kita sudah bahas itu semua di pertemuan sebelumnya. Sedikit mengingatkan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau penulis Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini berfokus kepada tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah sebagaimana kita sampaikan yaitu tauhid yang berkenaan tentang ibadah, yang mana wajib setiap hamba itu memalingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila mereka palingkan kepada selain Allah, maka mereka memiliki kecacatan dalam hal uluhiyahnya, dalam hal tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah penyebab kaum musyrikin itu dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menulis Kitab Tauhid yang mana berfokus dengan tauhid uluhiyah disebabkan pada masa beliau itu banyak sekali terjadi yang namanya kesyirikan. Banyak sekali terjadi kesyirikan. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, di Mekah Madinah dahulu itu banyak orang yang menyembah kuburan, yang mana mereka menjadikan kuburan tempat-tempat ibadah. Kuburan mereka tinggikan, mereka beristighotsah di sana, mereka melakukan ibadah-ibadah di sana, meminta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, yang mana hal itu harusnya mereka tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi mereka palingkan kepada selain Allah. Ketika mereka palingkan kepada selain Allah, mereka memiliki kecacatan dalam hal apa? Dalam hal uluhiyah, dalam hal tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang sangat vital, yang mana kaum kafir Quraisy yang kita jelaskan bahwasannya mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum musyrikin, kaum kafir, disebabkan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Dan pada masa itu, pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak terjadi kesyirikan dengan tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu Syekh merasa bahwasanya penting sekali menulis risalah atau kitab yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah. Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, banyak menulis kitab tentang tauhid asma wa sifat. Maka antum kalau misalnya membuka kitab-kitab akidah wasithiyah, akidah tahawiyah, kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian kitab al-usul sunnah, kitab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, rata-rata membahas tentang tauhid asma wa sifat. Dan pembahasannya itu sangat detail dan jelimet. Kenapa? Karena pada zaman beliau itu
itu banyak orang yang salah paham tentang tauhid asma wa sifat. Jadi para ulama pada masa itu menulis tentang asma wa sifat. Ya, tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah itu hampir tidak ditemukan orang yang berselisih atau orang yang berpemahaman keliru ya pada zaman itu. Akan tapi tentang berkaitan asma wa sifat banyak sekali yang keliru. Bahkan pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu khalifah yang namanya Al-Ma'mun itu terpengaruh oleh salah satu tokoh Mu'tazilah. Ya, salah satu tokoh Mu'tazilah. Kemudian sampai sekitar 2 atau 3 periode, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau di penjara. Ya, dengan sebab bahwasanya beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa? Nah, itu kemarin kita sudah jelaskan mengapa Imam Ahmad bin Hanbal enggan ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam penjelasan kitab. Ya, kita akan membahas isi dari kitab. Yang mana isi dari kitab ini, sebagaimana kita sampaikan juga bahwasanya beliau rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaku penulis, beliau dalam kitabnya beliau sering ya, atau bahkan dari keseluruhan kitab beliau jarang sekali mengatakan ya qultu atau saya berkata. Yang mana beliau selalu membawakan qala Allah qala Rasul. Beliau membawakan ayat dan hadis. Kemudian para ulama yang hidup ya, di zaman beliau dan juga hidup setelah zaman beliau mulai mensyarah apa maksud dari muallif rahimahullah, yaitu penulis rahimahullah, membawakan hadis ini dalam kitabnya, membawakan ayat ini dalam kitabnya. Tentunya ketika seorang penulis membawa suatu ayat, suatu hadis, kemudian dalam kitab yang mereka himpun, yang mereka tulis, itu pasti ada maksud tersendiri. Ya. Sama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memasukkan suatu ayat, memasukkan suatu hadis, itu ada maksudnya. Maka dalam syarah kitab Tauhid, yang mana mayoritas dari isi dari kitab itu adalah tentang qala Allah qala Rasul, dan insyaallah kita akan jelaskan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, beliau membagi bab-bab tertentu, kemudian juga mencantumkan ya ayat suatu ayat dalam kitab beliau. Barakallahu fiik. Fadhal ya Syekh, mulai dibaca. Qala al-muallif rahimahullah. Masing-masing insyaallah sudah ada PDF-nya ya. Insyaallah sudah ada PDF-nya. Ya, jadi ketika al-qari yang membacakan ya, bisa dibuka PDF-nya. Kemudian juga di situ ada terjemahannya, juga bisa dibaca terjemahannya. Nanti insyaallah kita akan syarah sedikit-sedikit ya tentang ayat yang dibacakan atau yang ada dalam kitab Tauhid yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Barakallahu fiik. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Barakallahu fiik. Syekh rahimahullah ya, beliau menuliskan kitab Tauhid yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mengapa beliau cantumkan di situ di dalam kitab beliau? Ya, dengan beliau mencantumkan dengan sebab ya, yang pertama adalah iktida bi kitabillah, yaitu mencontoh kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang mana kitabullah Al-Qur'anul Karim itu dimulai dengan apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga yang kedua, Nabi SAW ketika mengirimkan surat kepada raja-raja yang ingin beliau dakwahkan, beliau menulis kitab atau menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya beliau menulis kepada salah satu raja Romawi, yaitu Heraklius, dalam bahasa Arab Herakl gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya.
dari Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, ya, kepada pembesar kaum Rum, ya, aslim taslam, masuk Islamlah, ya, engkau akan selamat. Itu adalah surat yang beliau sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada Raja Romawi. Sebelum beliau menuliskan isi, beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar itu, para ulama, ya, mengambil faedah bahwasannya kita disunnahkan ketika memulai untuk menulis suatu surat, ya, menulis misalnya contoh ketika kita menulis catatan apapun itu, catatan yang berisi tentunya kebaikan, ya, baik itu catatan yang berisi tentang hal dunia ataupun hal akhirat, ya, maka disunnahkan untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terlebih lagi berisi tentang akhirat, seperti surat wasiat atau surat yang lainnya, ya, atau tazkiyah. Kalau para ulama sering tazkiyah, ya, rekomendasi begitu, ya, ya, atau apapun itu, ya, hendaklah surat tersebut dimulai dengan, ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, agar supaya apa? Agar supaya yang pertama kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah agar supaya kita mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang banyak atau kebaikan yang bertambah. Yang diharapkan ketika kita menulis dengan dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita tulis itu mendapatkan kebaikan. Apa yang kita tulis itu diberkahi, ya. Itu diharapkan ketika kita mengawali tulisan kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian al-muallif rahimahullah, ya, beliau membawakan ayat, ya, qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini, jemaah sekalian muliakan Allah, itu menunjukkan kepada kita akan wajibnya tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan jin, ya, yang mana kedua makhluk tersebut Allah ciptakan mereka dengan tujuan tersendiri. Apa itu? Dengan tujuan agar supaya mereka dua golongan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan penciptaan jin dan manusia. Itu tujuan penciptaan jin dan manusia. Adapun malaikat, ya, Allah ciptakan dengan tujuan yang lain, ya, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Akan tetapi Allah sebutkan di sini manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ibadah. Itu misi utama. Maka sangat disayangkan ketika ada seorang manusia, ya, yang harusnya dia beribadah kepada Allah malah beribadah kepada jin. Ya. Apa contohnya beribadah kepada jin? Ya, beribadah bukan hanya sholat, beribadah bukan hanya, ya, sholat, zakat, puasa, tidak. Kita sudah jelaskan bahwasanya ibadah itu banyak sekali macamnya, termasuk meminta pertolongan itu adalah ibadah. Ini kita sudah jelaskan di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ketika seseorang meminta pertolongan kepada jin, berarti dia sudah memalingkan ibadah dia kepada jin. Berarti dia sudah memalingkan ibadah dia kepada jin. Yang harusnya dia palingkan kepada Allah, dia palingkan kepada jin. Padahal dia dan jin itu sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, hal itu muncul karena apa? Karena kurangnya pemahaman akan tauhid. Dia tidak tahu esensi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa. Sehingga ketika punya rumah baru, punya kediaman baru, sibuk minta tolong kepada jin. Mohon jangan ganggu aku, gitu, ya. Minta tolong ini dan itu, memiliki ritual-ritual tersendiri. Padahal jin yang dia jadikan tempat untuk meminta tolong, itu dia memiliki
perintah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Jin meminta kepada siapa? Meminta juga kepada Allah. Maka ngapain kita harus meminta pertolongan kepada jin? Dan juga isti'adzah. Isti'adzah meminta perlindungan. Sekarang lagi viral yang namanya khodam-khodam. Khodam. Ada jin khodam. Subhanallah. Ya. Khodam yang katanya jin bisa membantu manusia, bisa melindungi manusia. Meminta khodam kepada kiai fulan, ya. Dukun berkedok kiai, banyak sekali dukun berkedok kiai meminta kepada kiai fulan agar supaya diberikan khodam. Tujuannya apa? Khodam ini supaya bisa menjaga anaknya, menjaga keluarganya. Ada tidak? Ada, banyak sekali. Padahal ketika dia meminta perlindungan, al-isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah ibadah. Ketika permintaan itu dipalingkan kepada selain Allah, jatuhnya apa? Syirik. Padahal jin juga, dia juga meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita manusia yang berpikir, manusia yang memiliki akal yang sehat, ketika kita sudah mengetahui tugas-tugas kita adalah ibadah. Ketika kita sudah mengetahui jin juga diberikan tugas ibadah, maka kita bisa berpikir, ngapain kita meminta kepada jin? Ngapain kita meminta perlindungan kepada jin? Punya rumah baru, meminta perlindungan, meminta agar supaya tidak diganggu dan lain sebagainya. Itu rumah antum yang beli pakai duit antum, ngapain antum harus minta tolong? Jin ketika antum beli rumah, dia nggak ada ikut campur, itu nggak ada. Terus antum meminta izin supaya tinggal di sini. Kalau dalam bahasa Arab, akhlak, mana akal? Itu rumah antum. Sebagian kaum muslimin punya rumah, mungkin jarang ditinggali. Ketika dia tinggal di tempat tersebut, meminta izin. Saya minta izin kepada penghuni rumah ini agar supaya jangan ganggu saya mau tidur di sini. Itu rumah antum. Kita belum minta izin. Agar supaya tidak diganggu, berarti itu minta apa? Perlindungan. Dan jatuhnya kepada siapa? Kepada syirik. Ketika kita paham bahwasanya jin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka ketika antum masuk ke rumah antum sudah. Dan juga ketika antum lewat di jalan raya yang sepi, tidak ada orang dan lain sebagainya, di situ mungkin banyak jin, kita tidak bisa melihat. Tapi cukup kita tahu mereka juga memiliki perintah yang sama, diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang sama. Maka kita jalan seperti biasa, nggak perlu minta izin, klakson 3 kali, tet agar supaya tidak diganggu. Antum klakson 3 kali, itu punya tauhid antum berarti sudah cacat. Antum meyakini dalam diri antum bahwasanya jin ini memberikan mudarat kepada antum. Kalau orang memiliki keyakinan tauhid yang kuat, dia meyakini bahwasanya Allah yang memberikan pertolongan. Maka jangan diikuti perintah-perintah sesat seperti itu. Ketika antum ikuti, maka tauhidnya memiliki kecacatan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika memulai pembahasan kitab ini, beliau membawakan ayat yang mulia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tujuannya apa? Beliau ingin menjelaskan bahwasannya ayat ini menunjukkan akan wajibnya tauhid kepada setiap hamba. Barakallahu fiik, lanjutkan. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Ta'ala,
Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul an i'budullaha, agar kalian, yaitu para umat manusia, beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini? Disebabkan ayat ini yang menunjukkan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala akan tauhid, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar menjauhi syirik. Kita ketahui bahwasannya kalimat u'budu adalah fi'lu al-amri, fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Kalau dalam kaidah usul fiqh, kata perintah, setiap kalimat perintah dalam Al-Qur'an dan hadis itu hukum asalnya adalah al-wujub. Al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu berarti apa? Kewajiban. Ya. Di situ ada kalimat perintah, u'budu. U'budullaha wajtanibu at-taghut. Beribadah kepada Allah berarti kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian Syekh membawakan ayat yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian dengan kedua orang tua kalian itu berbuat baik. Syekh menyebutkan di sini juga membawakan ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan perintah tauhid. Yang mana Syekh ingin menjelaskan ayat ini berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah. Allah memerintahkan beberapa perintah dalam ayat ini. Perintah pertama adalah alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah dalam Al-Qur'an, pasti perintah pertama itu adalah perintah yang paling agung, perintah yang paling wajib. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian perintah pertama itu adalah perintah yang paling wajib dikerjakan. Sebelum engkau berbuat baik kepada orang tuamu, maka engkau harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tauhid. Itu perintah Allah. Maka Allah memulai ayat itu, perintahnya itu dengan al-aham fal-aham, yaitu perintah yang paling penting kemudian yang penting. Yang paling penting kemudian yang penting. Jadi yang paling penting adalah perintah pertama. Maka jangan kita acuhkan perintah yang pertama ini. Sebagian orang, perintah yang pertama diacuhkan, tapi perintah yang kelima, keenam dikerjakan. Ini juga keliru. Maka harus kita pahami. Di sini ada maksud. Ketika Allah memerintahkan beberapa perintah pertama itu apa? Nah, itulah yang harus kita kerjakan pertama kali. Kita lanjutkan. Wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita baca. Maaf. Kurangnya. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Firman-Nya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikit pun. Baik, lanjut. Qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha qatamahu falyaqra
Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu, hendaknya ia membaca firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian terhadap kalian hingga firman Allah Ta'ala, dan sungguh yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Baik, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, perintah itu adalah wajib, maka kita harus kerjakan perintah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ta'ala, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya, mengapa Syekh rahimahullah membawakan ayat ini? Ya, beliau ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai ayat ini dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Ya. Hal yang pertama dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan pertama adalah syirik. Ya, syirik itu lawannya apa? Tauhid. Yang berarti bahwasannya tauhid adalah aujabul wajibat, yaitu perkara wajib yang paling wajib. Maka sebelum antum belajar qiraat, sebelum antum belajar fikih, sebelum antum belajar bahasa Arab, sebelum antum belajar hal-hal yang lain, ya, ilmu-ilmu agama yang lain, bahkan ilmu dunia, pertama kali yang dipelajari adalah tauhid. Banyak orang yang meremehkan perkara tauhid, padahal itu adalah aujabul wajibat, yaitu perkara yang paling wajib. Dalilnya sudah kita jelaskan tadi. Surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memulai dengan tauhid. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu," katakanlah Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian semua. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bicaralah kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW, ya, ta'alu, berkata kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya. Aku akan membacakan hal-hal yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, beliau langsung menyebutkan apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian berlaku syirik kepada Allah. Syirik lawannya tauhid. Maka itu menunjukkan bahwasannya tauhid dan menjauhi syirik itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling wajib. Dan juga syirik adalah a'zamul muharramat. Dan syirik adalah perkara yang paling diharamkan. Mirisnya ikhlas sekali muliakan Allah, banyak orang yang meremehkan masalah tauhid. Demi Allah banyak sekali. Ya. Kalau antum mungkin di Tanjung Pinang, kalau antum ke pulau-pulau, ya, mungkin antum masih bisa mengira bahwasanya orang ini belum tahu tauhid. Wajar, ya mungkin. Di pulau nggak ada yang mengajarkan, nggak ada ustadz, nggak ada siapa, mungkin sinyal pun susah. Ya. Dan listrik pun mungkin nggak hidup sepanjang waktu. Sehingga mereka masih percaya dengan tahayyul. Ya. Tapi kalau antum pergi ke luar negeri, kalau antum melihat di daerah-daerah perkotaan yang lain, itu antum akan temukan bahwasannya banyak orang-orang yang notabene-nya kita tak ketahui bahwasannya dia adalah ahli agama, tapi dia nol dalam masalah apa? Tauhid. Ahli bahasa Arab, ahli usulul fiqh, ahli dalam masalah qiraat. Akan tetapi ketika masalah tauhid, no. Kenapa? Kok bisa orang yang alim seperti ini tidak mengetahui masalah tauhid? Jawabannya satu. Kemungkinan besar ya, dia meremehkan, kemungkinan.
Dia merasa bahwasanya ada ilmu yang lain yang paling penting. Padahal kalau kita mengetahui apa yang paling penting, ilmu apa yang paling penting adalah ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid ini khususnya malaikat Allah itu mudah, asalkan kita memiliki hati yang bersih. Kita memiliki hati yang bersih, kemudian kita betul-betul niat memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, niat bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni untuk Dia, untuk Allah. Maka insya Allah kita mudah menerima dakwah tauhid. Tapi sebaliknya, kalau hati kita penuh dengan kebencian, kedengkian, kemudian menolak yang hak, kemudian kesombongan, apa itu kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu banyak sekali. Itu namanya sombong, istikbar, al-kibr. Ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Dia tahu dia benar. Dia udah paham bahwa ini benar, tapi dia tolak. Wa ghamtun nas. Dia juga meremehkan manusia. Yang bicara ini adalah orang yang mungkin belum tahu apa-apa. Ya, aku dibandingkan dia, aku S3 dia S1, aku profesor dia masih S2. Ya. Ghamtun nas. Dia tidak melihat isinya, ya. Sehingga apa? Dia acuh tak acuh. Ya. Maka banyak sekali orang yang berilmu, ya, tapi mereka nol dalam masalah apa? Tauhid. Maka perlu kita tegaskan di sini adalah kita ketahui hal yang paling terpenting adalah tauhid. Kemudian qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala, ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima." Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad, wasiat Nabi Muhammad kepada kita, allati 'alaiha khatamuhu, yang mana wasiat tersebut seakan-akan. Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin berkata kepada kita, kalau ente ingin melihat, ya, wasiat Nabi Muhammad kepada kalian, kepada ente semua ini, yang mana wasiat itu ada khatam. Khatam itu capnya Nabi Muhammad SAW, ya. Maka bacalah ayat ini. Yang artinya apa? Abdullah bin Mas'ud ingin menegaskan kepada kita, ayat ini, itu seakan-akan ayat ini kalau kita lihat isinya secara detail itu mencakup seluruh agama. Seluruh agama. Ya, mungkin kita tidak bisa sulit untuk mempelajari semua aspek ilmu agama. Tapi kalau kita baca ayat ini, kita mengetahui bahwasannya itu adalah wasiat Nabi Muhammad SAW yang harus kita kerjakan. Maka sampai diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud seakan-akan ayat ini itu adalah wasiat yang telah diberikan khatam, diberikan cap oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, ya, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya adalah jalanku, ya, yang lurus. Bisa kita lihat di situ surat Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Nah, ini digaris bawahi, ya, kemudian dilingkari, nanti bisa dilihat maknanya. Tapi insya Allah kita akan jelaskan sedikit, ya, tentang ayat ini. Surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah Muhammad, aku akan membacakan atas kalian, ya, yaitu atas kalian wahai umatku, ya, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah janganlah kalian berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat pertama. Wa bil walidaini ihsana. Dan kalian hendaklah berlaku baik, ya,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah akan memberikan rezeki kepadamu ya, dan juga kepada mereka anak-anakmu. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak ya dan maupun yang tersembunyi, yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Maksudnya darah kaum muslimin atau darah kafir, kaum kafir yang seperti kafir dhimmi, ya orang-orang kafir yang berada di negara muslim yang diberikan perlindungan, atau kafir muahad yang mana negara muslim itu memiliki perjanjian kedamaian dengan negara non muslim, ya maka itu haram untuk kita perangi, haram untuk kita bunuh, ya, haram kita bunuh. Dan juga diri seorang muslim, nggak boleh kita main bunuh diri seorang muslim, haram, ya. Selama dia berkata la ilaha illallah, ya, maka itu dia adalah muslim, ya. Tugas kita adalah mendakwahkan. Katakanlah dia berbuat kesyirikan, tapi kita dakwahkan. Ya, kita dakwahkan. Kita tidak boleh menghukumi orang kafir sampai kita benar-benar 100% bahwasanya dia telah kufur. Kalau kita masih memiliki keraguan, masih ada kemungkinan, bahkan persentase 99%, ya, tinggal 1% kurang yakin kita, 1% kurang yakin, 99% yakin, 1% nggak yakin, maka kita tidak boleh menghukumi orang tersebut apa? Kufur. Maka dalam perkara takfir itu kalau ahlu sunnah wal jamaah itu hati-hati, ya. Maka di sini dalam ayat ini wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya dengan hak itu apa? Semisal ya orang yang terkena qisas, ya orang muslim yang membunuh orang muslim yang lain, ya kemudian mereka terkena hukuman qisas, itu maksudnya dengan yang hak, yang tentunya qisas tersebut diputuskan atas putusan hakim, bukan putusan pribadi, ya. Misalnya contoh, ada orang membunuh orang lain, yang itu harus diqisas, enggak begitu. Ada urutannya, ada hukumnya, ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Kalau masing-masing orang diberikan wewenang untuk menghukumi orang lain dengan qisas, maka terjadi apa? Pembunuhan, ya, bunuh-bunuhan, bahkan jiwa itu tidak ada harganya, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat. Maka qisas harus ada putusan dari hakim. Kalau misalnya negara kita tidak ada hukuman qisas, ya sudah kita ikuti apa? Putusan hakim. Hukmul hakimi yarfa'u al-khilaf. Hukum seorang hakim itu menghilangkan atau mengangkat sebuah perselisihan. Ketika ada dua orang berselisih, anggaplah yang pertama A benar, yang kedua salah. Kemudian tiba-tiba hakim membenarkan yang kedua. Maka apakah kita harus menerima putusan tersebut? Nah, harus menerima putusan tersebut. Oleh sebab itu dijelaskan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu ya mengangkat perselisihan. Jadi untuk menjadi seorang hakim itu berat. Ya. Al-jannatu wan nar. Di tangan kanannya ada surga, tangan kirinya ada neraka. Makanya harus benar-benar dalam mengambil putusan. Di sini juga maksudnya adalah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, yang tadi kita contohkan seperti qisas, ya, seperti qisas, kemudian rajam. Kalau dalam hukum Islam, ketika seorang yang sudah menikah kemudian berzina, ya mereka dihukumi rajam. Rajam itu seperti apa, ikhwah? Ya.
ditanam badannya sampai lehernya, kemudian dilempari batu. Ya. Batunya juga nggak boleh besar, juga nggak boleh kecil. Kalau kecil terlalu lama dia meninggal. Kalau besar terlalu cepat dia meninggal. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Nah, ini yang berat hukumannya. Jadi daripada begitu mending nikah lagi ya. Mending salah. Jadi seperti itu, ya. Bahaya ya, zina. Itu maksudnya illa bil haq ya, kecuali dengannya hak seperti itu. Jadi kalau ada hukum-hukum Allah yang Allah terapkan, maka ya, jiwa tersebut yang awalnya haram untuk dibunuh menjadi halal. Tapi ingat, itu semua atas putusan hakim. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Dan itu adalah wasaqum yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya, la'allakum ta'qilun, ya, agar kalian berpikir. Jadi tadi ya perkataan Abdullah bin Mas'ud itu seakan-akan mengibaratkan bahwasanya adalah khatam, ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala ini sejalan dengan misi dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, wala taqrabu, wasiat selanjutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati malal yatim, yaitu harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat atau cara yang lebih baik, hatta yablugha ashuddah, sampai mereka dewasa. Wa awful kaila wal mizana bil qist, ya bil qist, dan sempurnakanlah takaran, ya, dan sempurnakanlah takaran kail wal mizan, dan timbangan bil qist, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seorang diri, ya, seorang manusia, seorang hamba, kecuali dengan atau sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, ya, kendati pun dia adalah kerabatmu. Jadi ketika kalian berkata, ya, walaupun kalian itu sedang dalam proses misalnya mengadili dua orang, walaupun yang satunya adalah kerabatmu, tetaplah kau berlaku adil. Ya, jadi jangan sampai, ya ini gara-gara keluarga saya, kemudian saya bantu. Enggak. Ketika keluargamu salah, ya sudah salah. Jangan sampai engkau benarkan karena dia sebab keluargamu. Ya. Maka Allah sebutkan di sini, wa idza qultum fa'dilu. Ketika kalian berkata, baik itu perkataan ketika mengadili orang, ketika menghadapi orang, fa'dilu, ya, berlaku adillah, walau kana dza qurba, walaupun orang tersebut adalah yang memiliki hubungan denganmu. Wa bi ahdillahi awfu, dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan itu adalah wasiat yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian mengingatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi kita lihat ayat-ayat yang tadi, dua ayat yang kita sebutkan tadi, itu adalah jalan yang lurus. Ya. Itu adalah wasiat, seperti seakan-akan Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat, dan di situ ada khatamnya, ada capnya. Itu adalah jalan yang lurus, maka kita harus ikuti. Ya, wa anna hadza sirati mustaqim, dan ini adalah jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan terpencar, ya, akan terpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat agar supaya kalian bertakwa. Nah, di sini ya ingat, kalau kita sedang membahas tentang tauhid, maka sebelum wasiat yang panjang tadi disebutkan, hal yang pertama disebutkan apa? Tauhid. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian melakukan syirik dengan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, lanjut. Jadi insyaallah paham ya mengapa mu'allif rahimahullah membawakan hadis ini atau membawakan athar ini
yaitu dengan tujuan bahwasannya beliau ingin menunjukkan tauhid adalah perkara yang paling penting dan syirik adalah perkara atau hal yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Sebelum pengharaman-pengharaman yang lain, syirik yang paling utama. Ketika syirik sudah dilakukan, maka hal-hal yang haram yang lain, yaitu sudah ibaratnya tidak, orang ketika sudah melakukan syirik, walaupun dia melakukan, misalnya tidak melakukan zina, tapi dia melakukan syirik, itu sudah lebih parah daripada zina. Itu maksudnya. Dia melakukan riba, atau dia tidak melakukan riba, tapi dia melakukan syirik, maka dia lebih parah daripada orang yang melakukan riba. Sekarang framingnya riba itu parah, zina itu parah, inam parah, dosa besar. Tapi itu tidak lebih besar daripada orang yang melakukan kesyirikan. Itu beliau rahimahullah, yaitu Syekh penulis, ingin menyampaikan hal tersebut. Bahwasannya a'zamul muharramat, perkara yang paling diharamkan itu adalah apa? Syirik. Dan lanjut Syekh. وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد فما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, saya pernah membonceng pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba Allah atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Muttafaqun alaih. Kemudian Syekh rahimahullah beliau membawakan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Bahwasanya aku radifan Nabi, yaitu berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radif itu artinya orang yang duduk di belakang penunggang yang lain. Radif. Jadi di sini disebutkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Bahwasanya aku berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar itu apa? Keledai. Keledai. Jadi di belakang Nabi Muhammad SAW. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya di sini apa? Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya? Maksudnya hak Allah yang harus ditunaikan hambanya. Allah memiliki hak. Apa hak Allah yang harus dikerjakan oleh hambanya? Yang harus ditunaikan oleh hambanya. Dan juga wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan juga apa hak seorang hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu, maka Mu'adz pun menjawab, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjawab, haqqullahi 'alal ibad, adapun hak Allah atas hambanya, yang mana hak ini harus ditunaikan hambanya, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, yaitu menyembah kepada Allah semata
di seluruh peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Wala yusyriku bihi syai'a. Dan janganlah mereka tidak berlaku atau melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Itu adalah hak Allah utama yang harus ditunaikan oleh hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan adapun hak seorang hamba atas Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tunaikan untuk hambanya, alla yu'adziba, yaitu Allah tidak mengazab man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak melakukan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Itu adalah hak seorang hamba yang ditunaikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Jadi kalau seorang hamba memberikan hak Allah, yaitu tidak berlaku syirik, maka Allah akan memberikan haknya, yaitu seorang hamba tadi untuk hamba tadi, yaitu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, aku berkata, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah perkara ini harus aku sampaikan kepada manusia? Qal la tubasyirhum. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kau sampaikan, fayattakilu, dikhawatirkan mereka akan bersandar. Maksudnya bersandar ini apa? Mereka sudah mengetahui hadis ini, mereka santai. Ya. Kemudian mereka tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Maka mereka tidak maksimal dalam hal ibadah, tidak ijtihad, tidak bersungguh-sungguh. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz, ya la tubasyirhum fayattakilu. Ya. Tapi di sini ini hanya menunjukkan bahwasannya hadis ini Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan hak Allah, maka Allah akan memberikan hak kita. Ya, memberikan hak kita. Maka ketika kita mentauhidkan Allah, tidak berlaku syirik, maka Allah tidak akan mengadab kita. Maka tapi perlu diperinci di sini bahwasannya ketika seseorang tidak melakukan syirik, dia ada kemungkinan tetap akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa-dosa yang lain. Akan tetapi tetap ma'aduhul akhir, yaitu tempat kembalinya yang terakhir adalah al-jannah, surga. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Ketika mereka tidak melakukan syirik, maka mereka akan mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala, surga. Walaupun di situ ada yang diazab dengan sebab dosa mereka, ada yang mungkin mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ibtidaan. Mereka bukan dosa besar, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni dosa mereka. Sehingga dosa yang besar mereka lakukan tadi selain syirik itu tidak dianggap oleh Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Maka para ulama mengatakan selain dosa syirik itu semua tahta masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mungkin orang yang melakukan dosa besar ada kemungkinan untuk diazab? Naam, ada kemungkinan untuk diazab. Akan tetapi selama mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak tidak kekal di dalam neraka. Pada saatnya mereka akan dikeluarkan oleh Allah, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Itu makanya Syekh rahimahullah membawakan hadis ini, ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah ampuni dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak diazab. Tapi kalau sudah melakukan syirik, hak Allah tadi dia sudah langgar, dia tidak berikan hak Allah yang utama tadi, sudah itu tidak ada lagi hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia. Maka tauhid beliau rahimahullah ingin menjelaskan akan pentingnya apa? Tauhid. Ini ada beberapa mukadimah dalam kitab. Nanti insyaallah di bab berikutnya kita akan menjelaskan tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu tentang keutamaan tauhid, di mana tauhid tersebut akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Di situ beliau rahimahullah juga menyebutkan dalil dan insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya bismillah taala. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Insyaallah paham ya maksud dari kitab. Mengapa Syekh membawakan ayat ini, kemudian isi dari hadis ini, penjelasannya dan lain sebagainya. Insyaallah mahfum insyaallah.
Insyaallah paham ya? Baik. Makanya saya tekankan harus memiliki PDF kitab. Kalau antum hafal kitabnya, labas, tidak ada masalah. Ya. Hafal kitabnya, nggak punya kitab, nggak bawa PDF, tapi hafal kitab tidak ada masalah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahi antum. Ya. Antum hafal kitab, barakallahu fikum. Kitab ini dihafal itu. Ya. Di Masjid Nabawi ada namanya halakat al-mutun, yaitu halaqah-halaqah matan. Dan ini dihafal oleh anak-anak yang kecil gitu ya. Anak-anak kecil dan ya umur ya 15 tahun, 16 tahun itu dihafal sama mereka kitab ini. Ya kalau antum hafal nggak masalah tuh bawa kitab. Tapi kalau belum hafal, hendaklah bawa kitab. Paling tidak mengerti apa yang disampaikan agar supaya nyambung pembahasannya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi sih. Barakallahu fikum. Untuk yang pertama tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya di sini Nabi SAW itu tidak di sini Nabi SAW mengatakan la tubasyirhum, janganlah engkau mengabarkan kepada mereka yang mana janganlah engkau mengabarkan kepada mereka yang mana mereka akan fayattakilu, yaitu mereka akan bersandar. Di sini memang perintah Nabi SAW itu jangan kau mengabarkan kepada mereka kalau seandainya fayattakilu, kalau seandainya mereka akan berlaku santai, ya. Tapi larangan di sini itu bukan berarti larangan mutlak, yang artinya tidak boleh menyebarkan ilmu ini, gitu. Maka melihat kondisi, ya. Maka kita harus lihat kenapa Mu'adz bin Jabal, ya, beliau radhiyallahu anhu menjelaskan hadis ini. Dan intinya adalah bahwasanya itu tidak melanggar dari perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, perintah mengapa Nabi SAW mengatakan agar supaya tidak disebarkan, karena sebagian kaum muslimin dikhawatirkan ya, mereka akan menyandar dengan hadis ini dan malas untuk beribadah. Baik, aku tidak melakukan kesyirikan, aku melakukan memberikan hak Allah, yaitu tidak melakukan kesyirikan, sehingga apa? Untuk istihad dalam hal ibadah itu kurang, dikhawatirkan seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu. Akan tapi dengan berlakunya zaman, kemudian juga pada zaman Nabi SAW juga butuh itu dijelaskan, maka Mu'adz bin Jabal membawakan hadis ini menjelaskan kepada sahabat yang lain bahwasanya Nabi pernah bersabda kepadaku seperti ini. Ya, maka dijelaskan kepada yang lain. Di sini Mu'adz juga menjelaskan. Ya, Mu'adz tidak menjelaskan konteks dari hadisnya saja. Mu'adz tidak menjelaskan konteks sabda Nabi Muhammad SAW saja, tapi beliau menjelaskan sampai akhir perkataan dialog beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu Mu'adz bin Jabal menjelaskan, "Afala ubasyirun nas, wahai Nabi, ya, apakah aku harus mengabarkan kepada manusia?" Kalau seandainya itu tidak ditanyakan oleh Mu'adz, maka Nabi SAW pun tidak akan menjawab. Paham ya? Tidak akan menjawab. Tapi Mu'adz bertanya, apakah aku tidak mengabarkan kepada manusia? Nabi Muhammad menjawab, la tubasyirhum, jangan engkau mengabarkan kepada manusia, maka dikhawatirkan mereka akan bersandar. Dikhawatirkan mereka akan bersandar. Di situ ada pesan bahwasannya ketika hadis ini dijelaskan, ketika hadis ini disampaikan, kalimat Nabi Muhammad SAW, mengapa sebabnya Nabi Muhammad SAW itu melarang untuk disampaikan atau disebutkan hadis ini adalah agar umat itu tidak bersandar,
Maka itu harus dijelaskan juga dalam hadis. Sehingga mereka paham, ya, paham dari mengapa Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Mu'adz. Ya. Nah, itu yang sampai sini maaf insyaallah. Yang kedua adalah dalam hadis ini apakah termasuk syirik kecil dan syirik besar? Ya. Syirik kecil, kemarin kita sudah bahas ya. Syirik kecil adalah syirik yang mana itu wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Wasilah ila syirik besar, yaitu wasilah yang mana perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar itu syirik kecil. Ya. Yang maknanya maksudnya adalah perbuatan itu ada sedikit ya campuran kesyirikan, ya, suatu seperti riya. Dia itu tidak mutlak syirik, ya. Dia ada rasa dia beribadah kepada Allah, akan tetapi dia mencampurkan rasa ibadah tersebut karena kehadiran atau faktor eksternal tertentu, baik itu orang atau yang lainnya. Di situ ada kesyirikan yang kecil, ya. Tapi dia tidak mutlak syirik. Paham ya? Jadi maksudnya tidak mutlak syirik itu dia tidak berdoa kepada selain Allah secara real langsung, tidak. Dia berdoa kepada Allah, tapi ada rasa-rasa kesyirikan, yaitu ada wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar, yaitu tadi riya, pamer dan lain sebagainya dalam hal ibadah. Maka syirik kecil ini dalam kata para ulama termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Apakah hadis ini juga mencakup syirik kecil? Allah a'lam bishawab, ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah syirik besar, ya, syirik besar. Akan tetapi syirik kecil juga harus kita jauhi. Bukan berarti maksudnya syirik besar kemudian meremehkan syirik kecil. Ingat, syirik kecil adalah wasilah kepada syirik besar. Ketika dibiarkan, itu akan berdampak kepada atau akan menjadi syirik besar. Mungkin kita tidak sadari, ya. Kita melakukan banyak kesyirikan kecil, sehingga apa? Kita memiliki keyakinan, ya, yang mana keyakinan tersebut menjatuhkan kita kepada syirik besar. Contoh sumpah. Sumpah kepada selain Allah itu adalah syirik kecil. Mengapa? Karena ada unsur ta'zim, pengagungan. Kita bersumpah kepada sesuatu, berarti sesuatu tersebut adalah agung, ya, memiliki keagungan. Misalnya kita bersumpah kepada Nabi, kita menganggap Nabi itu adalah agung. Padahal dalam hal bersumpah, orang yang bersumpah dengan sesuatu, dia pasti bersumpah dengan sesuatu yang paling agung. Beda kalau Allah bersumpah kepada makhluknya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sesuatu ini, makhluknya ini adalah hal yang penting, semisal waktu, wal asr, demi masa. Ya, Allah yang menjelaskan kepada makhluknya bahwasanya waktu itu adalah hal yang penting. Tapi kalau makhluk bersumpah, ya, kepada sesuatu yang lain eksternal, berarti dia menunjukkan sesuatu tersebut adalah yang paling agung. Ketika dia bersumpah kepada selain Allah, ya, ketika dalam hatinya berkeyakinan bahwasanya Allah tetap yang paling agung, dia termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Dia menganggap sesuatu itu agung, tapi yang paling agung adalah Allah. Tapi ketika dia terus-terusan bersumpah kepada selain Allah, bersumpah kepada Nabi, kepada Syekhullah, terus, sehingga lama kelamaan dalam hatinya menganggap bahwasanya Syekh ini paling agung, Nabi ini agung sekali, ya. Sehingga dia menganggap bahwasanya lebih agung daripada Allah, atau dia memalingkan ibadah yang harus ditujukan kepada Allah dipalingkan kepada Nabi. Maka ketika itu terjadi, dia sudah jatuh kepada syirik besar. Oleh sebab itu para ulama mengatakan syirik kecil adalah syirik yang mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Kalau seandainya dia melakukan syirik kecil kemudian dia bertaubat atau tidak terus-terusan, maka itu termasuk dosa besar. Ya, karena dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan bertaubat. Kecuali dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Insyaallah ya. Baik, karena sudah jam 9, ya, mudah-mudahan
pertemuan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru dan apa-apa yang yang menggugurkan dosa. Yaitu maksudnya tauhid ya, itu dapat menggugurkan dosa seorang hamba. Barakallahu fikum. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.